Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teologi pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Yang pertama kita akan bahas tentang sejarah perkembangan aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah secara harfiahnya yang berasal dari kata iztazalah yang artinya berpisah atau memisahkan diri ataupun menjauh dan menjauhkan diri. Sedangkan secara istilah Mu'tazilah terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan ini muncul akibat adanya suatu pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, yaitu Muawiyah, Aisyah, Tahalah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan ini termasuk golongan Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari masalah pertikaian kekhalifahan. Yang kedua, golongan yang muncul akibat adanya persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Golongan ini muncul karena adanya berbeda pendapat dengan pemberian pelaku status kafir untuk pelaku dosa besar. Untuk versi lainnya, pemberian nama Mu'tazilah ini ada pada peristiwa antara Wasil bin Attah dan temannya Ammar bin Ubaid dan Hasan al-Basri. Wasil mengemukakan pendapatnya, ia berkata bahwa orang yang berbuat dosa besar bukanlah mukmin dan bukan juga kafir, tetapi fasik. Dan akhirnya Wasil menjauhkan diri, maka Wasil dan sekelompoknya dinamakan kaum Mu'tazilah. Yang kedua, sejarah perkembangan aliran Syiah. Secara bahasa, Syiah ini berasal dari kata sya'a, ya syi'u syi'atan, yang artinya pendukung atau pembela seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Pada masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman, kata Syiah ini belum dikenal oleh umat Islam. Ketika timbul pertikaian antara Ali dan Muawiyah, barulah kata Syiah ini muncul sebagai nama kelompok umat Islam. Seperti contohnya, pendukung dari Ali disebut dengan Syiah Ali, dan pendukung dari Muawiyah disebut dengan Syiah Muawiyah. Munculnya mazhab Syiah ini bermula dari perselisihan yang terkait siapa yang paling layak menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Sebelum Rasulullah SAW wafat, tidak ada yang menentukan siapa yang akan menggantikan sebagai pemimpin. Sementara pada saat itu umat Islam membutuhkan kekhalifahan untuk mengikat mereka menjadi satu ikatan. Yang selanjutnya, ajaran pokok dan perbandingan antara aliran Mu'tazilah dan Syiah. Yang pertama, dalam ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Yang pertama, tauhid atau pengesaan Tuhan. Di sini Tuhan tidak kaum Mu'tazilah tidak setuju dengan Tuhan yang bersifat qadim. Karena jika Tuhan bersifat qadim, maka Allah berbilang-bilang, sebab ada dua zat sifat qadim, yaitu Allah dan sifatnya, sedangkan Allah itu Maha Esa. Kaum Mu'tazilah sendiri mengartikannya lebih ke khususnya Tuhan itu harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat memerangi keesaannya. Yang kedua, keadilan atau al-adlu. Keadilan menurut kaum Mu'tazilah yaitu manusia bebas untuk menentukan pilihan dan perbuatannya baik atau buruknya, yang nantinya akan diberikan pembalasannya oleh Allah atas perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Yang ketiga,
eh, al-wa'du wa wa'id atau janji dan ancaman. Yang dimaksudkan kaum Mu'tazilah di sini adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan sehingga manusia dapat merasakan pembalasan dari Tuhan atas perbuatannya. Quran surah Az-Zalzalah surah ke-99 ayat 7 sampai 8. Yang keempat, al-manzilah bain al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Yang dimaksudkan di sini adalah posisi menengah bagi orang mukmin yang telah melakukan dosa besar selain musyrik, maka orang tersebut ditempatkan di antara dua tempat, yaitu tidak mukmin dan tidak kafir. Dikatakan tidak kafir karena dia masih percaya kepada Tuhan, dan dikatakan tidak kafir dan tidak mukmin karena imannya sudah tidak sempurna lagi. Golongan Mu'tazilah ini menganggap bahwa orang itu tidak mukmin dan dosanya bisa diampuni oleh Allah dan semuanya diserahkan kepada Allah. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar atau menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah dari munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sedangkan pada ajaran Syiah, konsep tauhid ini mereka mengatakan Allah itu bersifat qadim. Maksudnya Tuhan itu bereksistенsi dengan dirinya sendiri. Bagaimana sifatnya itu mutlak ada pada diri Allah. Yang kedua tentang keadilan, yaitu Tuhan yang selalu menciptakan kebaikan di dalam semesta ini, karena kalau jika Tuhan tidak berlaku adil kepada semesta ini, maka Tuhan tidak mampu dalam berkehendak selama di semesta ini. Yang ketiga, nubuah atau kenabian. Setiap makhluk pasti ada diberi insting, tapi itu semua pasti masih membutuhkan yang namanya petunjuk, baik petunjuk dari Tuhan maupun dari manusia. Tuhan telah mengutuskan Rasul untuk memberikan petunjuk kepada manusianya. Yang selanjutnya adalah ma'ad atau kiamat. Setiap muslim itu harus yakin bahwa adanya hari kiamat yang akan dihadapi di akhirat kelak atas perbuatannya. Yang selanjutnya ada imamah. Yang dimaksudkan di sini adalah imamah itu adalah cara yang digunakan Tuhan untuk memberikan petunjuk manusia yang dipilih dari melalui keturunan Ibrahim dan keturunan Muhammad. Dapat disimpulkan dari kedua pokok ajaran antara aliran Mu'tazilah dan Syiah, mereka sama-sama mempunyai kepercayaannya masing-masing dalam menerapkan apa yang mereka kehendaki. Aliran Mu'tazilah ini lebih mengedepankan akal pikiran mereka untuk mempercayai sesuatu, sedangkan aliran Syiah lebih mengedepankan prinsip yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita, seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.